3. Titik terang. Sampai beberapa hari berlalu, tapi belum juga ada titik terang tentang siapa pemuda bernama Doni yang bertanya tentang keberadaan Bapak. Tapi feeling aku berkata, Doni ada hubungannya dengan masa lalu Bapak, dan yang membuatku bingung bagaimana caranya mengetahui keberadaan Doni, karena dia tidak meninggalkan sedikit pun identitas atau nomor handphone ke Pak D. Sesaat kemudian lamunanku terhenti ketika gadis kecilku menagih janji yang kemarin kuucapkan. Anak berumur 4 tahun ini sangat pandai, dia tidak akan lupa mengingatkan jika kita berjanji sesuatu kepadanya. Sudah menjadi kebiasaan jika weekend aku mengajak Gea untuk berjalan-jalan, entah itu ke mall, ke taman ataupun ke wahana permainan anak. Gea sangat bahagia jika diajak jalan-jalan ke taman, karena di sanalah dia bisa berinteraksi dengan anak-anak sebayanya. Terkadang aku kasihan melihat anakku terkekang hidup di dalam ruko. Lingkungan tidak memungkinkan untuk anakku leluasa bermain dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ini masih pagi sayang, kita ke tamannya sore aja ya, biar enak bisa main bola nanti. Terpaksa membujuknya. Gadisku ini merengek karena sudah tak sabar ingin bermain di taman. Beruntung Gea bukan anak yang rewel, jadi sangat mudah membujuknya. Saat sore tiba, aku mengajak Gea untuk berjalan-jalan ke taman, tak lupa membawa bola kesayangannya. Walaupun perempuan, aku tak pernah membatasi anakku untuk bermain apapun kesukaannya, tidak melulu hanya boneka, tapi Gea juga kubelikan bola dan semacamnya agar dia tak bosan. Gea asik bermain saat tiba-tiba ada seseorang anak menabraknya. Gea terjatuh dan menangis, namun dengan sigap seorang lelaki menggendongnya dan memberikannya padaku. Sesaat aku terdiam, karena sosok laki-laki ini seperti tak asing di mataku, tapi aku sungguh tak mengenalnya. Aku mengucapkan terima kasih karena dia telah menolong anakku. Dia pun segera berlalu dari hadapanku, tapi rasa di hati mengatakan bahwa aku mengenalnya. Tapi aku benar-benar tak dapat mengingat apakah aku pernah bertemu dengan lelaki itu sebelumnya. Gea telah tertidur, sepertinya dia sangat kelelahan karena asik bermain bola di taman. Berbaring di sampingnya sambil membuka foto-foto yang aku ambil saat Gea berada di taman. Tak lupa aku buka video yang kubuat saat Gea tertawa riang. Aku memang senang mengabadikan setiap momen tumbuh kembang anakku untuk kenangan saat dia besar nanti. Tersenyum sendiri saat menonton video Gea, tapi tiba-tiba senyumku terhenti. Ku stop video itu dan ku zoom lagi untuk memastikan bahwa aku tak salah lihat. Ternyata benar apa yang kulihat. Dalam video itu aku melihat seorang wanita parubaya yang sedang duduk di kursi taman. Tatapannya kosong. Wajah itu, apakah benar dia? Setelah kulihat video itu dengan seksama, sepertinya penglihatanku tidak salah. Wanita itu persis seperti wanita yang datang menemui Bapak 20 tahun silam. Walaupun hanya terlihat dari samping, tapi wajah itu sangat melekat dalam ingatanku. Apakah pria yang menolong Gea di taman adalah anak laki-laki yang kulihat saat Bapak mengusir dia dan ibunya dulu? Pantas saja saat melihat wajahnya aku seperti pernah bertemu dengannya, tapi sungguh aku tak mengenal pria itu. Untuk memastikannya aku akan datang ke taman lagi minggu depan. Semoga aku bisa bertemu dengan mereka. Flashback. Kala itu usiaku memasuki 20 tahun saat ibu menceritakan tentang masa lalu Bapak. Aisyah, sekarang kamu sudah dewasa nak. Sudah waktunya kamu tahu tentang masa lalu bapakmu. Masa lalu apa, Bu? Saat bapakmu bekerja di Kalimantan, beliau berkenalan dengan seorang janda anak satu yang bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Bapakmu sering makan di sana dengan teman-temannya, sehingga mereka sering bertemu dan bercerita sampai ketika wanita itu menyampaikan keinginannya untuk segera dinikahi oleh bapakmu. Saat itu usiamu masih 5 tahun, Duk. 2 tahun di rantau, akhirnya bapakmu pulang karena katanya terjadi PHK besar-besaran di PT itu, sehingga bapak pun terkena imbas pemutusan kontrak kerja. Saat bapak pulang tanpa sepengetahuan bapak, istrinya ternyata sedang mengandung. Namun wanita itu, Dewi dan ibu tahu kalau dia wanita baik-baik. Dia mau dinikahi karena bapak bilang kalau dia seorang bujangan. Saat dia datang ke rumah mencari bapakmu dan meminta pertanggungjawaban,
Bapakmu murka dan menuding kalau anak bayi yang dibawa Dewi bukan anaknya, dan dia tak mau mengakui anak itu. Dewi menangis meraung menyesali nasibnya. Dia tak menyangka akan dibuang seperti itu. Ibu yang saat itu belum tahu ceritanya hanya diam terpaku, tak dapat berbuat apa-apa. Setahun berlalu, tanpa sengaja bapak bertemu dengan teman semasa bekerja di Kalimantan. Dan dari temannya itulah bapak tahu cerita tentang kehidupan Dewi. Setelah kepergian bapak, sejak saat itu bapak menyesal dan mulai mencari jejak Dewi dan anaknya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi sampai saat ini pun beliau tak menemukan jejak mereka. Menurut ibu, wanita itu apakah masih hidup? Aku berjanji akan mencari tahu tentang wanita itu dan anaknya. Aku akan menebus kesalahan yang telah bapak perbuat, Bu. Iya, Nduk, semoga kamu nanti bisa dipertemukan dengan Dewi dan anaknya. Dan sekarang ada sedikit harapan untukku bertemu dengan wanita bernama Dewi dan anaknya. Aku harus bisa menebus kesalahan yang sudah bapak perbuat. 1 minggu sudah berlalu, tak terasa hari ini aku bersiap untuk mencari tahu tentang wanita bernama Dewi. Semoga hari ini aku bisa bertemu dengannya. Saat sore tiba, aku pergi ke taman tempat aku bertemu dengan pemuda itu minggu lalu. Sengaja hari ini aku tak mengajak Gea, karena tujuanku ke taman hari ini hanya untuk mencari tahu keberadaan Dewi, atau setidaknya aku bisa mendapatkan informasi tentangnya. Hampir 2 jam aku duduk di bangku taman, namun sosok yang kutunggu belum juga muncul. Apakah dia tak akan datang hari ini? Saat aku hampir putus asa, aku membeli minuman dingin untuk menyegarkan tenggorokanku yang kering. Tiba-tiba ibu penjual minuman bertanya padaku, "Neng, lagi nunggu seseorang ya?" Ibu perhatikan dari tadi sepertinya Neng sedang menunggu atau mencari seseorang. Iya Bu, saya lagi nunggu seorang perempuan paruh baya sama pemuda yang pernah ke taman ini minggu lalu. Aku langsung menunjukkan video yang kurekam minggu lalu dan memperlihatkan wajah pemuda dan wanita paruh baya yang kutebak kalau dia adalah ibu dari pemuda itu. Ibu penjual minuman itu melihat video dengan seksama dan nampak memperhatikan wajah wanita dan pemuda itu. Dahi sang ibu mengernyit saat melihat wajah 2 orang tersebut. Apakah ibu kenal dengan mereka? Kenal sih enggak, Neng, tapi ibu tahu sama mereka. Wanita parubaya ini namanya Bu Dewi, dan pemuda itu adalah anaknya Doni. Bu Dewi juga punya anak perempuan namanya Kanaya. Mereka memang sering mengajak ibunya ke sini. Biasanya hampir setiap akhir pekan kecuali jika sang ibu sedang berobat. Setahu ibu sih, Bu Dewi pernah mengalami depresi, tapi sekarang sudah agak mendingan. Ibu juga tahu ceritanya dari Kanaya, karena mereka sering beli minuman di warung ibu. Ibu tahu nggak alamat atau nomor handphone mereka? Ya nggak tahu, Neng, ibu juga cuma sekedar cerita-cerita sedikit aja sama mereka. Oh, ya sudah Bu, ini saya titip nomor handphone saya. Kalau mereka kesini tolong kabari saya ya Bu. Nama saya Aisyah. Saya butuh banget untuk ketemu sama Ibu Dewi ini. Setelah itu aku membayar minuman dingin yang kubeli. Kuberikan selembar uang merah kepada si ibu. Ini kembaliannya, Neng. Nggak usah, buat ibu aja. Beneran, Neng, banyak bener sisanya. Makasih ya, Neng. Nanti kalau ibu lihat mereka, ibu langsung kabarin, Neng. Makasih ya, Bu. Setelah itu aku pamit pulang. Kasihan Gea, pasti sudah menunggu dan akan menagih janji. Aku sudah berjanji akan mengajaknya jalan-jalan ke mall sore ini. Semoga secepatnya aku bisa bertemu dengan Ibu Dewi ataupun Doni. Dan Kanaya sepertinya dia bayi perempuan yang dibawa Bu Dewi waktu itu. Apakah Kanaya anak bapakku? Dan kenapa Ibu Dewi bisa depresi? Sejumlah pertanyaan hampir di benakku. Jawabannya akan kudapat setelah bertemu dengan mereka. Bab 4. Kabar baik. Ternyata menunggu adalah hal yang sangat melelahkan. Berhari-hari menanti kabar tentang Bu Dewi dan anaknya. Tapi sudah 5 hari berlalu. Belum juga ada yang menghubungiku. Semoga akhir pekan nanti mereka berkunjung ke taman, sehingga aku bisa bertemu dengan mereka. Saat sedang fokus memikirkan tentang Bu Dewi, tiba-tiba pegawaiku menelpon. Dia memberitahukan bahwa di bawah sedang ada polisi mencariku. Dengan raut wajah cemas dan bertanya-tanya, "Ada apakah Pak Polisi datang kemari?" Aku segera bersiap-siap turun ke lantai bawah tempat usaha ayam bakarku.
Selamat siang, Pak. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang. Benar, Ibu bernama Aisyah, mantan istri dari Pak Dharma. Iya, benar, Pak. Ada apa ya, Pak? Kami butuh beberapa keterangan dari Ibu. Bisakah Ibu menjawab beberapa pertanyaan dari kami? Oh iya, bisa, Pak. Mari kita duduk di sana, Pak. Aku menunjuk sebuah meja yang kosong. Kebetulan ini masih pagi, jadi pembeli belum terlalu ramai. Biasanya saat jam makan siang, meja-meja di sini akan terisi penuh. Ibu sudah tahu kalau Pak Dharma ditangkap polisi karena kasus narkoba dan prostitusi online. Iya, Pak, saya sudah dengar berita itu. Apakah ada hubungannya dengan saya ya, Pak? Inilah yang sedang kami selidiki, Bu. Sekarang kasus Pak Dharma sedang dalam tahap penyelidikan, jadi kami sangat perlu keterangan dari Ibu untuk memudahkan kami mengembangkan kasus ini. Apakah selama menikah dengan Ibu, Pak Dharma pernah terlihat menggunakan narkoba? Selama menikah, saya tidak pernah melihat Mas Dharma menggunakan narkoba. Apa pekerjaan Pak Dharma saat masih menikah dengan Ibu? Saat awal menikah, Mas Dharma kerja di sebuah pabrik sepatu, Pak. Tapi setelah memiliki modal, Mas Dharma membuka usaha, investasi saham. Setahu saya seperti itu, Pak, karena saya tidak pernah ikut andil dalam menjalankan usahanya. Maaf, Bu, satu lagi pertanyaan dari kami. Apakah pernah Pak Dharma menyuruh Ibu untuk melayani pria hidung belang? Aku sedikit tersentak dengan pertanyaan dari Pak Polisi tersebut, dan sepertinya sang polisi paham bahwa ada yang berubah dari ekspresi wajahku. Maaf, Bu, kami menanyakan ini karena Pak Dharma juga terjerat kasus prostitusi online. Pak Dharma dengan sadar telah menjual istrinya sendiri ke pria-pria hidung belang. Menurut pengakuan dari Bu Najwa, sudah hampir 1 tahun dia dipaksa Pak Dharma untuk melayani pria-pria hidung belang tersebut. Ya, tidak pernah sekalipun Mas Dharma berlaku jahat kepada saya, Pak. Saat dicerai pun saya tidak tahu apa kesalahan saya. Mas Dharma sebenarnya orang baik, Pak, tapi entah mengapa dia tiba-tiba berubah seperti itu. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Keterangan dari Ibu sangat membantu dalam proses penyelidikan kasus ini. Setelah itu Pak Polisi pamit dan aku masih shock saat mengetahui fakta yang sebenarnya. Aku tak menyangka Mas Dharma bisa sejahat itu. Bersyukur bisa lepas dari lelaki jahat sepertinya. Hari Minggu pun tiba, sepertinya hari ini akan jadi hari yang panjang, karena aku masih menantikan kabar tentang Bu Dewi. Semoga saja ibu penjual minuman ringan itu masih menyimpan nomor handphoneku. Sore pun tiba, hari ini aku tak menjanjikan apapun pada Gea, karena aku takut jika sewaktu-waktu mendapat kabar tentang keberadaan Bu Dewi. Mau tak mau aku harus segera pergi ke taman, dan aku takut gadis kecilku akan kecewa jika aku tak bisa menepati janjiku padanya. Tiba-tiba ponselku berdering, ada panggilan dari nomor tak dikenal. Langsung saja aku angkat telepon itu. Halo, assalamualaikum. Benar ini dengan Neng Aisyah? Waalaikumsalam. Iya benar, Bu, saya Aisyah. Ini ibu penjual minuman ringan di taman. Neng Aisyah, ibu mau mengabarkan bahwa barusan ibu lihat Bu Dewi dan Doni lewat. Sepertinya mereka duduk di taman tempat biasa Bu Dewi duduk. Oh iya, Bu, saya akan segera ke taman sekarang. Terima kasih atas informasinya ya, Bu. Setelah menutup telepon, aku segera bersiap-siap untuk pergi ke taman. Tak lupa aku pamit pada Gea agar dia tidak mencariku saat dia sudah bosan bermain. Sengaja dia aku belikan mainan baru agar dia tak bosan menghabiskan weekend tanpa kemana-mana. Sesampainya di taman, aku langsung menuju tempat duduk yang biasa ditempati Bu Dewi. Dari kejauhan aku melihat sosok wanita paruh baya yang masih kelihatan cantik di usianya, yang tak muda lagi. Wajahnya seperti tak termakan usia. Bu Dewi masih sama seperti wanita yang kulihat 20 tahun silam. Bedanya saat ini dia seperti patung hidup. Tatapan matanya kosong, tak ada pancaran amarah di matanya seperti yang kulihat dulu. Semakin mendekat, kenapa hatiku semakin ragu. Bingung dengan yang kurasakan membuatku ragu untuk mendekat. Entahlah apakah ini rasa takut untuk menerima kenyataan yang ada. Saat aku tepat berdiri di depannya, tiba-tiba seorang pemuda datang menghampiri Bu Dewi. Doni, dia tampak heran melihat aku yang sudah berdiri tepat di hadapan sang ibu. Maaf Mbak, ada perlu apa ya dengan ibu saya? Sapa pemuda itu sopan, dia seorang lelaki yang lemah lembut.
Itu kesan pertama yang kutangkap dari kata-katanya. Apakah boleh saya bertanya sesuatu tentang ibu Anda? Bertanya tentang ibu saya? Maksud Mbak apa? Saya tidak paham. Apakah benar ibu Anda bernama Dewi dan pernah menikah dengan Bapak Sutejo? Dengan hati-hati aku mengatakan hal itu. Aku takut pertanyaanku akan menimbulkan reaksi yang tak diinginkan dari Ibu Dewi. Dan benar saja, Bu Dewi langsung menoleh ke arahku saat nama bapakku disebut. Dengan tatapan yang sulit diartikan, dia memandang wajahku. Bukan hanya Bu Dewi, Doni pun terkejut saat aku menyebutkan nama itu. Dia berubah menjadi sosok laki-laki yang tak bersahabat setelah nama bapakku sebut. Anda siapa? Apa hubungan Anda dengan laki-laki bajingan itu? Aku terpaku, rasa takut mulai menyergapku. Baru menyebut nama bapak saja, aku sudah merasa jadi tersangka. Bagaimana jika mereka tahu kalau aku putri kandung bapak? Apakah aku harus menceritakan yang sebenarnya? Aku benar-benar takut membayangkan reaksi Bu Dewi dan Doni saat mereka tahu siapa aku.